Selamat siang anak-anak semua. Selamat ketemu lagi dengan saya Pak Herianto yang akan mengajar akuntansi di Sekolah Kristen Yusuf. Selamat datang untuk para kalian yang pada saat ini mulai memasuki kelas 7 di SMP Kristen Yusuf. Dan beberapa dari kalian tentu sudah mengenal saya karena dulunya SD-nya di Sekolah Kristen Yusuf. Dan selamat datang terutama bagi anak-anak yang bukan dari Sekolah Kristen Yusuf. Saat ini kita mengalami pandemi COVID yang menyebabkan kita tidak bisa bertemu muka, belajar bersama di kelas seperti biasanya. Tetapi tidak apa-apa, kita akan belajar, kalian dari rumah, saya pun dari rumah. Biarlah Tuhan memberkati kita semua dalam belajar jarak jauh ini. Kalian harus menjaga diri agar tidak sampai tertular oleh COVID. Kita serahkan pada Tuhan, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan kita belajar selama 1 semester ini dari rumah. Nah, anak-anak, kita akan mulai perkenalan kita ini, yaitu kita belum mempunyai bukunya. Saya tahu bahwa kalian belum memegang buku. Mungkin minggu ini bukunya sudah ada. Buku kita terdiri dari 2 buku, yaitu buku akuntansi. Nah, ini adalah buku akuntansi untuk perusahaan jasa. Kita akan pelajari dalam 3 semester. Ya, jadi kita akan belajar di kelas 7 2 semester dan di semester ganjil di kelas 8. Setelah itu nanti kita akan teruskan di semester kedua kelas 8, kemudian kelas 9 juga 3 semester, yaitu mengenai perusahaan dagang. Nah, selain buku akuntansi, ini yang pertama kita miliki dulu, kita juga ada buku LKS untuk akuntansi. Nah, di sana sudah disiapkan supaya kita bisa mengisi buku ini dengan baik. Ya, jadi latihannya kita kerjakan di LKS. Mempersingkat waktu dan formatnya sudah disediakan, tinggal menulis saja. Memudahkan kita untuk belajar walaupun kita tidak bertatap muka. Tetapi selain itu juga kalian harus menyiapkan sendiri buku ukuran folio, ya, kemudian disampul dengan kertas kopi, ya, kertas coklat, ya, kertas kopi, kertas coklat, kemudian sampul pakai plastik supaya tidak cepat rusak, tidak cepat sobek. Baiklah, ini mengenai buku yang harus kita kalian siapkan. Juga jangan lupa penggaris, ya, penggaris ukuran 30 cm. Kenapa 30 cm? Karena nanti kalau kita latihan di buku latihan nih, ukuran folio yang kalian miliki itu dari atas ke bawah itu harus pakai penggaris yang 30 cm. Jangan pakai penggaris yang pendek, karena pada waktu menggaris nanti tidak sempurna dari atas ke bawah. Nah, kita harus bangga bahwa kita belajar akuntansi di Sekolah Kristen Yusuf. Mungkin kalian tahu bahwa kakak-kakak kita di SMA mengikuti beberapa lomba akuntansi dari tahun ke tahun. Yaitu dari tahun 1999 kita mulai mengikuti lomba akuntansi sampai tahun 2020. Ya, sudah banyak piala yang kita dapat, sudah banyak penghargaan pada alumni kita yang menjadi juara. Kalian mempersiapkan diri belajar akuntansi di SMP, nanti masuk SMA lagi Kristen Yusuf. Ayo
kita berlatih bersama-sama kalian menjadi wakil sekolah Kristen Yusuf untuk mengikuti lomba akuntansi di perguruan tinggi. Mungkin tahun kemarin walaupun waktunya pendek, kita sudah mendapatkan beberapa kejuaraan, yaitu di Universitas Ukrida ya. Di Ukrida kita menjadi juara 2. Kemudian juga di Universitas Tarumanegara. Nah, ini luar biasa. 3 tim yang kita kirim, ketiga-tiganya menjadi juara. Juara 1, juara 3, dan juara 4. Sukses sekali kita. Kemudian juga di Sekolah Tinggi Ekonomi Trisakti ya. Nah, kita menjadi juara 1 dan 2 ya. Kemudian juga kita ikut lomba di Bandung, yaitu di Sekolah Tinggi Prioritas. Kita menjadi juara di sana, juara 1 dan 2. 1 dan 2 ya, betul. Nah, anak-anak, kita akan belajar akuntansi. Sekolah kita memulai belajar akuntansi, seingat saya adalah tahun 1982. Wah, kalian belum lahir kan? Tapi mungkin kalian punya ayah, ibu yang dulu belajar di Sekolah Kristen Yusuf, mungkin mempelajari akuntansi. Ya, tahun 1982 waktu itu kita mengajarkan di sekolah di SMP kita, yaitu yang namanya tata buku, yang kemudian pada tahun 1986 kita ganti menjadi akuntansi. Dan saya rasa pada waktu itu SMP kita adalah yang pertama di sekitar kita Penjaringan yang mengajarkan akuntansi, sedangkan yang lainnya masih tata buku ya. Dan marilah kita mempelajari akuntansi secara serius, karena akuntansi mengajarkan selain juga logika, juga pencatatan yang teratur, rapi, disiplin, dan satu yang harus kita ingat yaitu bahwa kalau belajar akuntansi adalah kejujuran yang penting. Kita mencatat apa adanya berdasarkan bukti transaksi. Jadi tidak boleh mengarang-arang pencatatan dalam akuntansi. Nah, baiklah. Akuntansi kenapa diperlukan? Karena setiap perusahaan, baik perusahaan yang kecil, perusahaan yang besar, memerlukan akuntansi. Apa yang dilakukan oleh akuntansi untuk perusahaan itu, yaitu melakukan pencatatan dalam perusahaan. Pencatatan apa? Pencatatan transaksi. Namanya transaksi keuangan. Lalu transaksi keuangan itu apa contohnya di dalam perusahaan? Misalnya pembayaran uang tunai untuk membayar sesuatu. Bayar gaji, bayar hutang, beli barang, kita bayar. Berarti kita harus mencatat pengeluaran uang perusahaan. Selain ada pengeluaran, juga kita mencatat penerimaan uang. Misalnya apa? Dari jasa yang kita berikan pada pihak lain, kita dapat imbalannya, ya, yang kita sebut penghasilan atau pendapatan, ya. Kemudian juga penerimaan dari tagihan kita dan lainnya. Apakah cuma itu? Tidak. Akuntansi juga mencatat mengenai harta perusahaan, hutang-hutang perusahaan, dan modal perusahaan. Itu kita catat di dalam akuntansi dan kita akan pelajari secara bertahap. Nah, yang pertama kita pelajari, walaupun belum ada bukunya, ya, kita akan pelajari sejarah akuntansi secara singkat dan sederhana. Ya, akuntansi dimulai pada, bukan akuntansi sebenarnya,
tapi kita mulai dari 1494 di Italia ya, ada seorang yang bernama Lucas Pacioli. Lucas Pacioli disebut sebagai bapak akuntansi dunia. Kenapa demikian? Karena Lucas Pacioli ini pada tahun 1494 dia menulis buku yang bernama Summa de Arithmetica Geometrica. Summa de Arithmetica Geometrica ya. Summa de Arithmetica Geometrica ini adalah buku mengenai matematika ya, buku matematika. Nah, di dalam salah satu bab dari buku ini yang namanya Tractatus de Computis et Scriptorio, Lucas Pacioli di dalam bab ini mencantumkan yang namanya pembukuan berpasangan. Pembukuan berpasangan. Nah, pembukuan berpasangan ini diambil oleh Lucas Pacioli dari pedagang-pedagang yang saat itu di Italia, di kota Venesia, mencatat barang-barang yang dibeli dan barang-barang yang dijual dengan cara pembukuan berpasangan. Nah, oleh Lucas Pacioli dimasukkan ke dalam buku matematika tersebut, dan kemudian buku ini menyebar ke banyak tempat karena Lucas Pacioli seorang guru matematika, maka pelajaran pembukuan berpasangan menyebar melalui buku dia. Ya, antara lain di Belanda, di Eropa terutama Belanda, ini disebut dengan bookkeeping, yang kita kenal dengan istilah tata buku. Nah, kemudian berkembang lagi di Amerika, kenal dengan nama sistem Anglo-Saxon yang disebut sebagai accounting, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai akuntansi. Nah, bookkeeping ini juga dikenal dengan sistem kontinental. Sistem kontinental. Nah, karena bukunya menyebar, buku Lucas Pacioli ini, maka dia berjasa menyebarkan pembukuan berpasangan yang menjadi dasar tata buku dan akuntansi. Kemudian disebut sebagai bapak akuntansi dunia. Ingat bahwa Lucas Pacioli bukan penemu pembukuan berpasangan yang menjadi dasar tata buku dan akuntansi sekarang. Karena itu, siapa yang menemukan pembukuan berpasangan? Sampai saat ini tidak ada yang tahu. Karena sudah beredar dari satu pedagang ke pedagang lain, ditiru oleh pedagang lain karena pencatatannya baik, menyebar, tidak diketahui lagi asal-usulnya dari siapa. Kenapa disebut bapak akuntansi dunia? Karena jasanya itu menyebarkan pembukuan berpasangan yang sudah dicatat secara sistematis oleh Lucas Pacioli. Nah, di Indonesia
kita, negara kita, pada awalnya adalah mempelajari tata buku atau bookkeeping. Kenapa? Kita tahu bahwa Indonesia dulu dijajah oleh Belanda. Di Indonesia banyak perusahaan besar seperti perkebunan karet, pertambangan batu bara, pabrik gula, pabrik kertas, dan lain-lainnya. Dan mereka melakukan pencatatan dari transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi. Karena itu di Belanda berkembang sistem kontinental, tentu saja dibawa ke Indonesia. Jadi Indonesia pertama kali adalah sistem kontinental yang kita pelajari, dan kemudian karena pengaruh dari Amerika yang menguasai banyak perusahaan di sana, banyak perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika yang mengembangkan sistem Anglo-Saxon, sehingga kita pun mengikuti perkembangan dunia, yaitu menggunakan akuntansi. Akuntansi mengajarkan kepada kita adalah kerapian mencatat, ya, bagaimana mencatat dengan baik, bagaimana mencatat dengan rapi, bagaimana mencatat dengan apa adanya atau dengan jujur. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah sejarah dari akuntansi. Kemudian kita masuk ke definisi akuntansi. Nah, kalau kita belajar akuntansi, kita harus mengetahui definisinya. Ada 2 definisi yang kita harus hafalkan. Nanti di bukunya ada, jadi kita bisa baca di bukunya nanti kalau bukunya sudah ada. Tetapi secara singkat, ini berasal dari American Institute of Certified Public Accountant. Nah, ini adalah lembaga pendidikan di Amerika yang memberikan ijazah atau sertifikat akuntan kepada mereka yang mengikuti ujian. Ya, mereka itu dia mengeluarkan batasan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan. Seni pencatatan penggolongan peringkasan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dengan cara yang tepat dalam bentuk satuan mata uang dan menghasilkan laporan keuangan yang digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi yang membutuhkan atau yang menggunakan informasi akuntansi. Jadi dari awalnya sederhana saja bahwa akuntansi ini adalah seni pencatatan, ya, sehingga pencatatan transaksi jadi laporan keuangan. Yang kedua adalah dari American Accountant Association. Ini adalah perkumpulan para akuntan yang ada di Amerika, juga mengeluarkan definisi bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pemakai informasi. Nanti di buku bisa kita lihat, ya. Nah, inilah yang kita akan nanti hafalkan 2 definisi. Definisinya hanya 3 baris saja. Itu mewakili seluruh akuntansi. Sebenarnya definisi yang 3 baris itu tidak cukup untuk menggambarkan, untuk menjelaskan akuntansi. Tapi kalau definisi biasanya dibuat ringkas. Nah, itu mengenai definisi akuntansi. Nah, kemudian satu lagi yang harus kita ingat adalah kalau kita belajar akuntansi, yaitu
tujuan dari akuntansi. Ya, tujuan dari akuntansi. Apa sih tujuan dari akuntansi digunakan dalam suatu perusahaan? Ya, tujuannya adalah menyajikan, menyiapkan laporan keuangan perusahaan, yaitu menyajikan laporan mengenai kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Untuk siapa? Untuk mereka yang memerlukan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi tujuan akuntansi adalah menyajikan, menyediakan ya informasi ekonomi dalam bentuk ya kinerja perusahaan, posisi keuangan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Kan, ini tujuan. Kan. Nah, barusan disinggung ya bahwa laporan keuangan itu untuk siapa? Yaitu untuk para pemakai mengambil keputusan ekonomi. Loh, siapa pemakai informasi ekonomi itu? Nah, di sini ya, pemakai informasi ekonomi. Pemakai informasi ekonomi. Nah, pemakai informasi ekonomi ini kita bagi dua, yaitu pihak intern dulu. Pihak intern berarti yang ada di dalam perusahaan. Siapa? Ini adalah pimpinan perusahaan. Nah, yang kedua adalah pihak eksternal. Eksternal. Siapa eksternal ini? Yaitu pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan. Selain itu juga siapa? Kreditor. Siapa lagi? Pemerintah. Siapa lagi? Karyawan. Ya, siapa lagi? Supplier. Siapa lagi? Dan yang lainnya. Nah, kita kembali ke pihak internal. Pimpinan perusahaan belum tentu pemilik perusahaan. Ya, sekali lagi bahwa pimpinan perusahaan belum tentu pemilik perusahaan. Bisa pemilik perusahaan sekaligus pimpinan perusahaan kalau perusahaannya cuma 1, 2, atau 3, atau perusahaan yang kecil. Tapi kalau pemilik itu mempunyai banyak perusahaan, saya lihat di majalah atau di koran, ya, ada orang yang mempunyai belasan perusahaan. Apa mungkin dia memimpin perusahaan sendiri? Setiap waktu dia harus ke perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3. Tentu waktunya terbatas. Karena itu biasanya pemilik perusahaan mengangkat pegawai jadi pimpinan perusahaan. Mengangkat pegawai jadi pimpinan perusahaan. Dan pimpinan perusahaan ini yang akan mengatur, memimpin perusahaan supaya maju. Tentu dipilih orang yang profesional. Pilih orang yang profesional, orang yang mengerti selak-beluk perusahaan. Nah, sebagai pimpinan, mana dia memimpin perusahaan, maka dia harus mempunyai laporan keuangan perusahaan untuk siapa? Untuk pemilik perusahaan. Ya. Nah, karena itu pimpinan perusahaan disebut pihak intern yang paling bertanggung jawab terhadap perusahaan yang dipimpinnya. Yang lainnya adalah apa? Yang lainnya adalah pihak eksternal. Siapa pihak eksternal itu? Yaitu pimpinan, pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan. Dalam hal ini di mana pemilik yang bukan jadi pimpinan perusahaan. Karena pimpinan perusahaannya mengangkat pegawai yang lain. Dia sebagai pemilik perusahaan yang tidak ikut campur dalam perusahaan, tentu menginginkan laporan
keuangan perusahaan. Apakah perusahaannya maju, menurun, labanya besar, atau mungkin rugi. Nah, selain pemilik perusahaan, juga kreditor. Kreditor ini adalah pihak yang memberi pinjaman kepada perusahaan. Misalnya bank. Bank akan melihat laporan keuangan perusahaan. Wah, baik. Kalau gitu bank berani memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Ya. Kemudian juga pemerintah, apa hubungannya dengan perusahaan kita? Ada hubungannya. Itu berhubungan dengan apa? Dengan pajak yang harus kita atau perusahaan kita harus bayar ke pemerintah. Pemerintah mengamati berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke Direktorat Pajak biasanya. Nah, selain itu pemerintah juga memerlukan yaitu untuk statistik perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang misalnya pabrik apa saja, berapa banyak pabrik itu yang ada di Indonesia, berapa produksinya. Nah, mungkin dari perusahaan tersebut ya, kelebihan produksinya atau kelebihan hasilnya bisa diekspor, bisa kita tawarkan ke luar negeri. Kita harus punya data yang namanya data statistik dari perusahaan. Nah, kemudian karyawan juga memerlukan informasi ekonomi perusahaan. Karena kalau perusahaan tersebut dalam kondisi yang kurang baik, tentu mengajak karyawannya supaya lebih semangat memajukan perusahaan supaya perusahaan itu menjadi baik. Menghasilkan keuntungan yang kecil mungkin juga dari rugi perusahaan itu supaya menghasilkan laba yang meningkat. Ya, tentu saja satu hal yang diharapkan oleh karyawan selain gaji yang memadai, juga kalau perusahaan mendapatkan laba yang lebih besar, biasanya bonusnya juga mendapat bagian untuk karyawan. Ya, diberikan untuk karyawan. Nah, selain itu juga supplier. Supplier ini adalah yang menjual barang ke perusahaan. Ya, biasanya langganan menjual barang ke perusahaan. Nah, supplier memerlukan data atau informasi mengenai perusahaan. Kenapa? Karena supplier ini berani memberikan barang, menjual barang biasanya secara kredit. Secara kredit itu artinya bayarnya tidak tunai, membayarnya mungkin nanti sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian baru bayar. Nah, supplier yang menjual barang ke perusahaan tentu saja tidak ingin kalau perusahaannya kurang baik, tentu saja nanti perusahaan itu akan membayar tersendat-sendat ke supplier tersebut. Jadi supplier juga harus hati-hati. Termasuk perusahaan juga kalau menjual barang pada perusahaan lain juga harus hati-hati. Harus memperhatikan kondisi perusahaan si pembelinya. Nah, mungkin pada saat ini kita mempelajari akuntansi. Yang pertama adalah sejarah akuntansi, kemudian definisi akuntansi, kemudian tujuan akuntansi, dan pemakai informasi ekonomi. Di lain kesempatan kita akan jelaskan mengenai macam-macam akuntansi, kemudian juga profesi akuntan. Oh iya, satu hal, kita seringkali mendengar akuntan dan akuntansi. Kalau akuntansi adalah pelajaran akuntansi. Kalau akuntan adalah orang yang menguasai bidang akuntansi dengan baik. Tapi ingat, seringkali kita menggunakan akuntan, orang yang bekerja di bagian pembukuan, di bagian akuntansi perusahaan. Tapi juga ada akuntan, itu adalah merupakan gelar profesi untuk mereka yang menguasai bidang akuntansi dengan baik. Ya, jadi akuntan itu berbeda dengan
akuntansi. Ya, akuntansi adalah untuk pelajarannya, sedangkan akuntan adalah orang yang menguasai bidang akuntansi. Nah, sampai di sini dulu. Nanti kita akan ulang kembali. Yang jelas kalau bukunya sudah ada, silahkan dibaca. Semuanya ada. Sampai ketemu kembali.